Baik teman-teman, kali ini kita ingin membuat konten plan dan konten kalender di laptop ya. Oke, untuk pertama-tama pastikan dulu laptop sudah terkoneksi dengan internet. Dan yang kedua, langsung saja kita membuka aplikasi Google Chrome. Oke, atau bisa juga lewat search window itu ya, dan kita ketikkan Google, nanti akan muncul Google Chrome-nya. Oke, langsung saja pakai akun saya kali ini. Oke, silakan tunggu dulu. Nah, setelah itu kita bisa pakai menu Google Apps itu ya, kemudian scroll ke bawah. Terus ada menu Sheets itu, nanti kita klik. Nah, sekarang sudah muncul tampilan awal Google Sheets ya. Dan ini adalah tampilan dokumen-dokumen yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, terus untuk membuat dokumen baru silahkan klik saja tanda plus ya, tanda tambahkan itu. Oke, kemudian kita akan menuju ke halaman dokumennya. Di sini juga teman-teman bisa membuat konten plan dan konten kalendernya, terus bisa membagikan dokumennya ke orang lain juga. Oke, langsung saja kita membuat konten plan-nya dengan mengganti nama dokumennya terlebih dahulu ya. Oke, untuk nama dokumennya bisa kalian ganti dengan konten plan brand yang sedang kalian tangani, karena kita istilahnya portofolio ya, jadi brandnya contoh saja, sebagai contoh saja. Oke, kemudian lanjut ke nama halamannya, kita ganti dengan cara klik tanda segitiga ke bawah, kemudian pilih ganti nama ini ya. Nah, untuk ini bisa kalian isi dengan nama bulan. Oke, karena untuk memudahkan kita memilah halaman-halamannya, karena akan digunakan untuk berbulan-bulan kan, jadi harus harus pakai nama bulan ya, biar mudah gitu. Kalian juga bisa menambahkan bulan setelahnya dengan cara klik tanda tambah di sampingnya garis 3 itu ya, garis kecil 3 itu. Oke, lanjut klik tanda panah ke bawah atau segitiga ke bawah itu, terus ganti nama. Oke, ganti dengan bulan setelahnya. Kalian juga bisa menduplikasikan halaman jika kalian ingin menggunakan template yang sama tanpa membuat template baru lagi. Oke, dengan cara klik tanda panah ke bawah itu, kemudian pilih duplikasikan. Oke, karena saya belum butuh duplikasi halaman, saya akan hapus dulu. Begitu juga dengan bulan berikutnya. Lanjut kita mulai dengan membuat headline dahulu. Langsung saja kita mulai dari tanggal publish atau tanggal posting. Kemudian konten pilar. Oke, karena konten pilar ini mau saya gunakan untuk akun Instagram saja, maka saya tidak perlu menambahkan kolom media. Namun jika teman-teman ingin menggunakan atau klien teman-teman request untuk media seperti TikTok, Facebook atau Instagram dan lain-lain, kalian bisa menambahkan kolom di setelahnya kolom tanggal posting itu ya. Nah, jadi kalian bisa menambahkan kolom di bagian ini. Baik, saya hapus dulu karena saya cuma menggunakan Instagram saja.
Nah, oke. Kemudian kolom yang selanjutnya bisa diisi format ya. Untuk format ini saya khususkan untuk format-format di Instagram. Kemudian ada ide konten atau brief konten ya. Nanti kalian teman-teman bisa menuliskan briefnya langsung di sini. Setelah brief konten, kemudian referensi. Selanjutnya ada status ide konten. Ini nanti ditulis oleh kliennya ya teman-teman. Maksudnya diisi oleh klien. Kemudian ada link desainnya ya yang sudah teman-teman buat. Nanti ditaruh sini biar klien bisa melihat progresnya. Oke, setelah link desain nanti ada status desain, apakah disetujui oleh klien atau butuh revisi. Kemudian ada waktu posting, nanti ini disesuaikan dengan jam ramainya akun brand yang kita tangani. Setelah waktu posting adalah posting status atau status posting ya. Nah, nanti ini diisi oleh kita sendiri. Nah, biasanya ada juga tambahan kolom hook atau headline konten. Namun karena saya sudah menuliskan hooknya di kolom ide konten nantinya, jadi saya tidak perlu lagi menambahkan kolom ini. Jadi saya hapus dulu. Lanjut saja, kita beri sedikit sentuhan untuk headline-nya dengan memblok terlebih dahulu tulisan headline-nya. Kemudian saya pertebal dengan cara memilih icon B besar itu. Kemudian saya perbesar ukuran hurufnya agar berbeda dari isinya ya. Oke, kali ini saya menggunakan ukuran 14 saja. Kemudian saya ubah warna dasarnya menjadi warna ini. Oke. Untuk warna dasarnya bisa kalian gunakan icon seperti cat yang dituang itu ya. Untuk warna background juga kalian bisa milih warna yang gelap. Dan untuk tulisannya bisa kalian pilih dengan icon A itu ya. Dan saya pilih warna yang lebih terang. Nah, karena ini tulisannya rempet-rempet banget ya, jadi nanti kita akan memberikan area untuk tulisannya agar bisa dilihat. Karena ini kan tulisannya terselimuti ya teman-teman. Jadi kita bisa geser-geser perlebar kolomnya dengan menggeser-geser agar muat. Oke, nanti bisa disesuaikan seperti ini. Untuk cara menggesernya, silahkan arahkan kursor ke antara kolom itu ya, sehingga nanti kursor berubah menjadi seperti tanda geser. Ada panah kiri kanan. Oke. Lanjut saya berikan perataan vertikal agar nantinya bisa rata atas bawah ya. Oke, untuk status ide konten dan juga status desain ini kan masih tersembunyi ya untuk beberapa hurufnya. Jadi saya pilih pengemasan teks, icon pengemasan teks, kemudian pilih yang di tengah sendiri. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, tidak tersembunyi lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk perataan vertikal, jika teman-teman pilih yang paling kanan sendiri, maka tulisannya akan berada di bawah, sedangkan untuk yang kiri akan berada di atas ya. Yang tengah berada di tengah-tengah.
Lanjut ke tanggal publish atau biasanya dikenal dengan tanggal posting ya. Saya ganti dulu menjadi tanggal posting. Untuk tanggal posting bisa kalian mulai dari tanggal 1 atau tanggal mulai kalian posting di bulan itu ya. Contohnya saja di bulan Mei ini saya mulai dari tanggal 1. Kemudian tanggal-tanggal berikutnya. Nah, agar memudahkan kalian untuk menulis tanggal sampai 1 bulan penuh, kalian bisa memblok terlebih dahulu tanggal yang sudah ada, kemudian klik bulatan, ya bulatan kecil di samping bawah, bawah kanan tuh, kemudian kalian geser sampai kira-kira tanggal 31-an, mungkin di baris 31 ya. Oke, karena ini Mei ada tanggal 31-nya, kita tambahkan secara yang sama ya, dengan cara yang sama. Oke, ini untuk cara membuat tanggal secara otomatis dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat tanggalan yang tidak 30 hari penuh ya, maksudnya ganjil, 1 hari posting 1 hari tidak gitu. Oke, mari kita ikuti saja. Kita tulis saja, semisal saya mulai dari tanggal 1 Mei, kemudian posting berikutnya di tanggal 3 Mei. Nah, kita gunakan cara yang sama seperti tadi, di blok terlebih dahulu, kemudian klik bulatan kecil tuh ya, kemudian digeser sampai turun ke baris 14 ya. Lanjut kita buat template bagian konten pilar dan format. Untuk membuat template ini kita bisa menggunakan fitur sisipkan, kemudian pilih drop down. Ini ya. Kemudian untuk settingannya yang terapkan ke rentang silahkan diabaikan. Kemudian langsung saja kita isi kolom opsi 1 dan opsi 2 dan seterusnya. Oke, untuk promosi ini, konten pilar kali ini saya menggunakan 6 konten pilar, yaitu promosi, edukasi, emosional, kemudian hiburan, kemudian trending ya, dan ada lagi yang terakhir yaitu dakwah. Kita juga bisa memilih warna drop down-nya ya, dengan cara klik lingkaran yang di samping kata promosi, di samping kata konten pilar kita tadi. Kemudian pilih warna sesuai hati kalian ya. Kalau saya pilih warna seperti ini saja. Saya pilih warna yang terang, karena untuk warna gelapnya nanti akan saya gunakan untuk format. Nanti terserah kalian ya teman-teman. Oke, kalau sudah nanti klik selesai. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah sudah bekerja dengan baik, sudah tersetting dengan baik atau masih belum ya.
Oke. Nah, untuk semua konten pilarnya sudah tersetting dan berjalan dengan baik. Maka dari itu saya hapus dulu. Oke, saya ingin membuatnya untuk semua tanggalan ya, untuk seluruh tanggalan. Oke, caranya sama seperti yang tadi ya. Diblok dulu, kemudian tarik bulatan. Bulatan kecil di ujung bawah. Lanjut kita ke format. Caranya seperti tadi ya. Pilih sisipkan, kemudian drop down. Untuk tulisannya sendiri kita bisa, karena saya menggunakan Instagram, maka saya gunakan feed, kemudian carousel, kemudian reels, dan terakhir story. Nah, kemudian saya pilih warna drop down-nya. Saya gunakan warna yang lebih gelap. Oke, tinggal klik selesai. Baik, lanjut kita cek dulu apakah sudah tersetting atau masih ada yang perlu di setting lagi ya. Oke, karena semuanya sudah tersetting dengan baik, maka kita tinggal drop ke bawah ya. Silahkan blok, kemudian seret lingkaran kecil. Lanjut ke kolom ide konten atau brief konten ya. Langsung saja saya berikan contoh dengan contoh konten edukasi berupa format carousels. Oke, untuk ide kontennya saya tuliskan. Inilah penyebab bau badan. Oke, inilah penyebab bau badan. Nomor 5 yang sering kamu lakukan. Oke. Nah, oke, teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya bahwa teksnya ini melebihi batas kolom. Oleh karena itu kita kemas teks terlebih dahulu ya dengan cara pilih icon kemas teks tadi. Nah, pilih ini, kemudian pilih yang tengah sendiri ya. Nah, nanti akan seperti ini. Kita setting juga untuk baris selanjutnya dengan langkah yang sama. Kita cek dulu apakah sudah tersetting atau belum ya. Nah, kalau begini tandanya sudah tersetting ya. Untuk referensi kali ini saya menggunakan 2 referensi, yaitu ada yang dari Siloam Hospital tadi sama Halodoc. Oke, langsung saja kita copy paste ke sel referensinya ini ya. Nah, saya sudah copy paste. Oke, saya copy paste link berikutnya. Nah, jika sudah begini, kita akan enter dulu ya teman-teman. Untuk enter di laptop ini tidak bisa pakai tombol enter seperti biasanya, namun silahkan gunakan tombol Ctrl plus enter ya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Dia akan ke bawahnya link pertama tadi. Oke, untuk biar memudahkan ya, kita berikan saja penomorannya. Untuk link 1 bisa kita kasih nomor 1 dan link kedua bisa kita kasih
nomor 2. Ini akan memudahkan klien untuk menentukan jumlah referensi kita nantinya ada berapa. Sekarang lanjut ke kolom status ide konten dan status desain. Oke, untuk fiturnya sendiri bisa pakai drop down. Oke, seperti konten pilar tadi ya. Isinya bisa kalian isi dengan ini ya, disetujui. Terus ada ini butuh revisi. Kemudian tambahkan item lain. Ada belum dicek. Nah, setelah itu kita pilih warnanya. Disetujui, saya pilih warna biru. Butuh revisi warna merah dan belum direview warna ini saja, coklat. Nah, setelah itu klik selesai. Nah, kita cek lagi apakah sudah tersetting. Ya, sudah tersetting semua ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita hapus dulu. Kemudian kita blok dan kita seret ke bawah. Oke. Untuk kolom status desain ini bisa kita salin dari status ide konten juga ya. Salin tempel. Nah, nanti karena isinya sama, jadi tidak perlu bikin lagi. Tinggal disalin tempel. Oke, selanjutnya ada link design. Untuk link design ini sama seperti referensi tadi ya. Jadi tinggal di copy paste saja. Oke. Selanjutnya ada kolom waktu posting. Nah, ini nanti disesuaikan dengan jam ramainya akun kalian ya. Banyaknya audiens kalian itu nontonnya di jam berapa. Contohnya saja ini dari klien saya sendiri. Paling banyak audiens akun klien saya ada di jam 10 ya. Jam 10-an, 9 sampai jam 12 karena rata-rata ibu rumah tangga. Selanjutnya ada bagian posting status. Untuk bagian ini nanti teman-teman bisa isi sendiri. Oke, karena untuk pertanda saja apakah sudah diposting atau belum. Oke, caranya bisa kalian sisipkan pakai kotak centang ya. Nah, kita bisa klik. Nah, kalau diklik ada tanda panah, tanda centangnya ini berarti sudah terposting maksudnya. Oke. Nah, kita tinggal seret ke bawah ya. Nah, kita juga bisa mengubah warnanya sesuai selera ya. Nah, saya ganti dengan warna biru, nanti akan jadi seperti ini. Oke, alhamdulillah untuk konten plan-nya sudah hampir jadi ya teman-teman. Tinggal kita rapikan saja. Contohnya saja ini ya, karena ini perataan atas bawahnya masih belum, jadi kita nanti bisa melakukan perataan vertikal. Jangan lupa untuk pilih yang tengah ya. Dan untuk waktu posting bisa kita gunakan icon rata tengah ya teman-teman, biar lebih rapi.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk template konten plannya sendiri sudah jadi. Sekarang saya ingin membuat konten kalender. Caranya bisa kalian menggunakan halaman yang berbeda ataupun halaman yang sama. Namun kali ini saya biasanya menggunakan halaman yang sama, jadi saya akan mempraktekannya dengan di halaman yang sama. Oke, kita mulai dari membuat batas terlebih dahulu ya. Saya klik kolom ini ya, terus saya beri warna yang gelap, lebih gelap, oke, dari headline content plan-nya. Setelah itu tinggal digeser dan kita membuat headline untuk konten kalendernya. Oke, headline-nya sendiri bisa kita kasih dengan nama-nama hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, nah untuk ini tidak perlu repot-repot. Kita tinggal blok saja, kemudian geser sampai hari Minggu, nanti akan otomatis sendiri tertulis sampai hari Minggu ya teman-teman. Oke, kemudian saya isi dengan tanggalannya. Karena Mei itu dimulai dari hari Rabu. Oke, jadi saya tulis tanggal 1-nya di hari Rabu. Kemudian nomor tanggal 2. Oke, seperti tadi bisa otomatis kita seret dulu, nanti akan otomatis terurutkan ya, otomatis urut. Selanjutnya saya kasih jeda dulu ya, area pengisian konten-kontennya nanti. Biasanya saya di sini kasih jeda 3 sel ya. Nah, karena untuk jaga-jaga bila ada konten banyak dalam sehari. Oke, lanjut saja saya tuliskan tanggal dari 6 ya. 6 dan seterusnya. Oke. Seperti cara di awal, tuliskan dulu sampai 7, kemudian kita blok, terus kita seret. Oke, nanti secara otomatis sendiri ya. Oke, kita beri jeda lagi 3 sel, maksudnya ini 3 baris ya. Tulis 13, 14, di blok, kemudian seret dengan menyeret lingkaran bulatan itu ya, bulatan kecil. Oke, kasih lagi jeda 3 baris. Tulis 21 sama 22. Blok, kemudian seret lagi. Kemudian tanggalan sisanya 28, 29. Oke, saya tulis manual aja ya, 30, 31. Selanjutnya memberikan sentuhan untuk konten kalendernya, seperti mengganti warna background. Saya ganti dengan warna yang lebih gelap ya. Ya, contohnya ini. Oke, dan tulisannya saya ganti warna putih. Kemudian saya besarkan menjadi 14 dan pertebal atau bold. Oke, untuk tanggalannya juga saya kasih background yang lebih mudah, senada namun lebih mudah ya. Oke, kurang mudah. Nah, oke seperti ini. Tulisannya juga bisa kalian ubah ya. Nah, saya ubah jadi warna kuning. Oke, warna ini saja deh. Oke, lanjut saya perbesar dulu. Pertebal dan perbesar menjadi 12. Oke. Oke. Nah, biar untuk tanggalan lain tidak perlu susah-susah atur settingan lagi ya. Kita tinggal blok, kemudian salin. Kemudian kita blok tanggalan yang kita ingin ubah. Kemudian klik kanan, tempel khusus, dan pilih hanya format.
Oke, gunakan cara yang sama untuk tanggalan yang seterusnya ya. Nah, oke, sudah terformat langsung secara otomatis. Lanjut ke isi konten kalender. Oke, kita lihat contoh yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di konten kalender ini isinya beda-beda warna ya, tiap konten pilarnya. Nah, ini pemberian warnanya ini bukan secara manual ya teman-teman, namun secara otomatis. Contohnya aja nih, kalau saya hapus ya, nanti akan berubah jadi warna putih seperti semula, oke? Misal saya ingin mengisi sesuai dengan konten pilar, format dan ide kontennya. Dan saya isi dengan contoh ya, saya isi dengan konten pilar dakwah, maka kotaknya ini akan berubah menjadi warna apa ya? Oke, kita tulis saja. Nah, akan berubah menjadi warna seperti ini. Mirip seperti warna yang ada di konten pilarnya. Nah bagaimana caranya untuk mengisi isi konten kalender tadi ya? Oke, seperti yang kita lihat ada 6 konten pilar ya. Oke, ini hanya contoh brand yang sedang saya tangani. Langsung saja kita blok area isian. Oke, kemudian klik format dan klik format bersyarat. Abaikan terapkan ke rentang, kemudian untuk aturan format tinggal pilih teks mengandung. Dan selanjutnya untuk warna nilainya dulu ya. Nilainya bisa kalian isi dengan konten pilar yang sudah kalian tetapkan sebelumnya. Kemudian pilih warna dasarnya ya teman-teman. Oke. Untuk cara gampangnya silahkan klik icon seperti pipet itu ya. Kemudian arahkan ke warna di konten pilar tersebut. Lanjut, saya ingin memberikan warna teks. Jika ingin memberi warna teks, silakan pilih icon seperti huruf A. Di bawahnya ada warna itu ya. Saya pilih warna hitam saja. Oke, konten pilar promosi sudah, saatnya tambahkan aturan lain ya. Habis promosi ada edukasi. Oke, saya pilih backgroundnya dengan cara yang sama, pakai seperti pipet tadi ya. Kemudian saya arahkan ke warnanya tadi. Setelah itu bisa kalian tambahkan aturan lain lagi ya. Setelah edukasi ada emosional. Dengan cara yang sama, atur warna backgroundnya. Oke. Tambah aturan lain. Setelah emosional ada hiburan. Oke, warna yang sama dengan konten pilarnya, di konten pilarnya. Tambah aturan lain. Setelah hiburan ada trending. Atur warna dasar atau backgroundnya. Tambah aturan lain, ini yang terakhir ya teman-teman. Ada dakwah. Jangan lupa atur warna dasarnya. Nah, kalau sudah selesai, klik selesai. Jangan lupa diklik silangnya. Setelah itu saya cek dulu apakah sudah tersetting dengan benar atau tidak. Oke, untuk caranya bisa kalian klik format, kemudian pilih format bersyarat. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti ini, maka itu sudah tersetting ya teman-teman. Tadi jumlahnya sudah ada 6 konten pilar seperti ini. Oke, sudah ada 6 konten pilar dengan pilar yang sama ya, tidak ada yang berubah. Lanjut dari tanggal 6 sampai 12.
Tinggal blok, klik kanan dan pilih salin, kemudian arahkan ke tanggal 6 sampai 12, kemudian klik kanan dan pilih tempel khusus, kemudian pilih hanya format bersyarat. Untuk menyetingnya tidak perlu lagi menggunakan cara yang sama dengan menu format tadi. Lanjutkan cara yang sama di tanggal setelahnya ya. Tidak perlu salin lagi, namun hanya tempel khusus, kemudian pilih hanya format bersyarat. Nah, untuk penyetingannya sudah selesai. Lanjut, saya cek terlebih dahulu dengan cara klik format, kemudian pilih format bersyarat. Nah, kita lihat notifikasinya apakah sudah sesuai, ada 6 pilar atau belum ya. Oke, kita sudah lihat ini sudah ada 6 pilar ya, sudah sama semua, tidak ada yang berubah. Maka dari itu semuanya sudah tersetting dengan baik. Dan jangan lupa klik silang. Lanjut, saya cek dulu bagaimana jika diisi dengan konten plan yang sudah tertera. Oke. Ada di tanggal 1 konten edukasi dengan format carousel ya. Kemudian saya tulis ide kontennya atau topik pokoknya ya. Penyebab bau badan. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, dia akan otomatis berubah warna ya teman-teman, sesuai settingan yang kita atur tadi. Nah, tapi kita lihat sendiri bahwa tulisannya melebar kemana-mana ya teman-teman. Maka dari itu kita rapikan dengan menu kemas teks, kemudian pilih tengah, dan jangan lupa perataan vertikalnya. Oke, untuk tanggal selanjutnya bisa kalian atur sedemikian rupa. Pilih kemas teks dan juga atur rata perataan vertikalnya. Alhamdulillah untuk konten plan dan konten kalendernya sudah hampir jadi ya teman-teman. Sedikit tips untuk headline ya teman-teman. Mungkin kalau kita scroll ke bawah seperti ini, nah headline-nya akan tersembunyi ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kalau kita mengisinya sampai ke bawah full ya, isiannya sudah sampai ke bawah full. Nah, agar tetap terlihat ada caranya. Mari ikuti saya. Caranya adalah blok terlebih dahulu headline, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang paling bawah sendiri, lihat tindakan baris lainnya, dan pilih lakukan hingga baris 1. Nah, kita cek hasilnya bagaimana. Nah, headline-nya masih terlihat ya, walaupun kita scroll ke bawah terus ya. Beda seperti tadi. Jika kita tidak bekukan, maka headline-nya akan tersembunyi. Terus bagaimana dengan konten kalender ya? Jika kita mengisi konten kalender, maka kita harus scroll ke samping kanan terus ya teman-teman. Kita harus scroll ke samping kiri, kanan, dan itu akan meribetkan kita ya. Kalau kita harus menulis sebanyak 30 konten atau lebih. Nah, bagaimana agar caranya lebih efisien? Kita langsung saja blok bagian seperti referensi dan seterusnya. Dari referensi sampai posting status ini ya, kita blok terlebih dahulu. Oke, kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik kanan,
Dan pilih yang paling bawah sendiri, lihat tindakan kolom lain, dan pilih kelompokkan kolom F sampai J. Nah, kalau sudah ada tanda garis seperti ini, maka itu sudah terkelompokkan ya. Hasilnya bisa kita lihat sendiri, kalau kita klik tanda minus, maka kolom F sampai J tadi akan tersembunyi, sedangkan kalau kita klik tanda plus, dia akan melebar. Bagaimana jika kita ingin menggunakan template yang sama tanpa harus menyeting kembali ya di halaman yang berbeda? Untuk lembaran sheet 3 ini saya hapus dulu ya teman-teman, biar tidak membingungkan. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara duplikasi? Silakan klik icon segitiga ke bawah itu ya, kemudian pilih duplikasikan. Nah, dia akan menduplikasi atau mengcopy halaman Mei itu ya. Oke, tinggal kita ganti saja namanya. Setelah Mei, Juni ya, kita ganti dengan Juni. Selanjutnya silahkan sesuaikan tanggalannya dengan bulan Juni ya. Kita mulai dari tanggal 1 Juni. Oh iya, karena brand XXS sistemnya 1 hari konten, 1 hari tidak, maka saya mulai dari tanggal 2 ya. Karena sebelumnya sudah tanggal 31 biar selang-seling. Oke, dari tanggal 2 kemudian tanggal 4 dan selanjutnya saya sesuaikan kembali.